Salam saudaraku, selamat bertemu lagi dalam renungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini saya mau memberikan sedikit dalam bentuk pengajaran. Saya percaya Tuhan mau bicara dan mau mendidik kita melalui firman Tuhan yang kita akan belajar pada hari ini, yaitu bagaimana Yesus mengajar hukum Taurat. Amin. Mari kita berdoa sebelum kita mulai. Saya pimpin kita dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu karena kesempatan yang sangat indah untuk dapat merenung bersama-sama firman Tuhan dan belajar daripada Engkau bagaimana Engkau mengajarkan hukum Taurat kepada jemaat ataupun kepada khususnya kepada orang-orang Yahudi. Bapak di sorga, saya percaya Engkau juga mau mendidik kami. Engkau memberikan kami terang baru melalui renungan kami pada pagi hari ini. Saya percaya Bapak di sorga membuka hati kami untuk mengerti dan juga mengalami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, saya percaya banyak yang di antara orang-orang percaya yang bertanya dengan soalan yang sangat-sangat penting ini, yaitu bagaimanakah Yesus mengajarkan hukum Taurat kepada jemaat. Nah, kita akan renung beberapa firman Tuhan. Saya mungkin sampaikan renungan ini ataupun dalam sedikit pengajaran ini dalam beberapa sesi, dan saya mau saudaraku bersabar dengan saya dan kita akan menelusuri firman Tuhan ini bersama-sama. Haleluya. Untuk hari ini mari kita renung firman Tuhan yang terdapat dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-28. Mari kita lihat bersama-sama. Ayat yang ke-17 bunyi seperti ini. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan sorga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kamu telah mendengar yang difirmankan nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, haruslah dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, haruslah diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Ayat yang ke-27. Karena kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Saudaraku, Yesus mengajar hukum Taurat. Pada waktu dia bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ketika dia berada di tempat awam, ketika dia mengajar di bait Allah, Yesus meletakkan hukum Taurat sebagai dasar bagi pengajarannya. Saudaraku, mungkin pertanyaannya adalah bagaimana atau apakah sebenarnya maksud Yesus ketika dia mengajar hukum Taurat? Banyak orang yang membuat satu kesimpulan bahwa kita harus mengajar hukum Taurat sampai sekarang ini, walaupun dalam zaman anugerah, zaman kasih karunia, atau dalam tempo perkenanan Tuhan, yang Tuhan berkenan untuk menyelamatkan kita. Saudaraku, saya ingin beritahu kita bahwa Yesus membawa dan mengajar hukum Taurat bukan supaya Anda dan saya melakukannya, tapi Yesus membawa mengajar hukum Taurat supaya Anda dan saya sadar bahwa kita tidak sanggup dan tidak mampu melakukannya. Saudaraku, saya tahu kamu mungkin mulai mempersoalkan apa yang mungkin tidak setuju dengan apa yang saya telah katakan, tapi mari bersama-sama dengan saya kita menelusuri apa yang dikatakan oleh Yesus dalam ayat yang 17 sampai ayat yang ke-28 ini. Yang pertama dia katakan,
Tuhan Yesus datang, dia katakan bahwa dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Kata Yesus, bukan datang untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Saudaraku, saya ingin beritahu kita bahwa sepanjang sejarah manusia, sejak hukum Taurat diberikan di Gunung Sinai kepada Musa, melalui Musa kepada orang-orang Yahudi, sampai sekarang, saya percaya nih, perkataan saya yang saya gunakan ini, saya yakin tidak ada seorang pun yang dapat melakukan hukum Taurat yang sesempurna mungkin, ataupun yang telah melakukannya 100% dengan tepat, walaupun Musa, walaupun Daud sendiri. Nah, saya percaya pada hari ini Tuhan mau mengajar kita, memberitahu kita sesuatu apa yang disebalik ketika dia menyatakan dan mengajar tentang hukum Taurat. Bila dia katakan bahwa aku datang untuk menggenapinya, itu berbicara tentang penggenapan segala tuntutan hukum Taurat hanya dapat dilakukan oleh pribadi Kristus Yesus, bukan Anda dan saya. Nah, kamu mungkin mengatakan, tapi penatua, tapi kenapa Yesus mengajar hukum Taurat? Saya ingin beritahu kita pada hari ini, sentimen ataupun maksud yang dalam yang Tuhan Yesus ingin mau kita mengerti ketika dia mengajarkan hukum Taurat, baik pada orang-orang Israel pada zamannya dan juga pada waktu sekarang ini melalui firman-Nya kepada kita. Yaitu bila dia mengatakan, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Maksud ini, dia katakan bahwa jikalau kehidupan seorang itu tidak lebih benar, maksudnya standar itu lebih tinggi daripada apa yang diamalkan ataupun dipraktikkan oleh orang-orang ahli-ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi. Kita tahu bahwa ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berusaha tersebaik mungkin untuk mau mematuhi setiap perintah hukum Taurat. Yang 10 hukum, kemudian juga yang 316 peraturan ataupun hukum-hukum yang menjadi subs hukum dalam hukum Taurat ini. Mereka mau melakukannya dengan terbaik. Tapi firman Tuhan mengatakan jikalau hidup keagamaan kita, keagamaan maksudnya amalan, ibadah kita, tidak melebihi, tidak mengatasi apa yang dibuat oleh orang Israel, kita tidak akan dapat masuk dalam kerajaan sorga. Saya boleh bayangkan bahwa maksudnya adalah ahli Taurat dan juga para orang Farisi juga tidak masuk dalam kerajaan sorga. Karena untuk masuk dalam kerajaan sorga, kehidupan itu lebih benar daripada mereka. Wah, luar biasa. Apa maksud Tuhan ini? Dia katakan di sini, sesungguhnya kamu tidak akan dapat masuk ke dalam kerajaan sorga. Mari kita lihat dulu ayat yang berikutnya. Ayat yang 21 dia katakan, kamu telah mendengar yang difirman kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil haruslah diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Apa maksud ini? Apabila kita membunuh, firman Tuhan mengatakan kita membunuh, maksudnya secara fisikal kita membunuh, maka kita harus mengalami hukuman yang sama, itu dibunuh juga. Tapi kata Yesus bahwa standar atau tahap hukuman bunuh itu bukan setakat apabila kita telah membunuh, malah apabila kita mengatakan jahil atau kita marah itu sebenarnya sudah mencapai tahap membunuh dan harus diserahkan kepada ataupun dibuang ke atas ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Jadi hukuman untuk membunuh itu bukan hanya ketika kita membunuh, tetapi ketika kita marah. Dan mungkin sekarang saudara mulai memahami apa yang saya katakan ini. Bila terakhir kita marah, ataupun adakah kita adalah orang-orang yang tidak pernah memiliki perasaan marah? Kalau begitu kita sudah pasti tidak layak masuk dalam kerajaan sorga, tapi harus dibuang ke api neraka. Dan dia katakan lagi berikutnya, dia katakan, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu. Dan seterusnya dia katakan lagi dalam ayat 23, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan meza itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara.
Aku berkata padamu, sungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Wah, dalam konteks ini saya rasa saya juga yang adalah orang yang pertama gagal untuk dapat memulihkan hubungan dan sebagainya. Kadang-kadang dalam perjalanan kehidupan kita selalu menyakitkan hati orang, walaupun mungkin tidak sengaja, tapi kita tidak tahu bahwa kita melakukannya dengan sengaja dan menyakitkan hati orang lain. Kalau kita ingat, kita sadar, mungkin kita boleh berdamai dengan orang yang kita sakitkan hati. Tetapi apabila kita tidak sadar, kita tidak tahu bahwa kita telah menyakitkan hati, bagaimana pula? Ataupun mungkin dalam satu konteks kita rasa bahwa kita adalah orang yang benar, kita di pihak yang benar, dan kita tidak mau mengaku kesalahan kita. Dan ini satu situasi yang nampaknya sebagai orang Kristen kita tidak boleh, tidak satu pun persembahan ataupun kita punya ibadah kita yang diterima Tuhan karena halangan ini. Dan apa yang kita boleh buat? Saya katakan bahwa mungkin inilah satu tandanya bahwa tidak seorang pun dapat beribadah kepada Tuhan dengan sempurna ataupun diterima Tuhan persembahannya, baik dalam bentuk pujian, dalam bentuk persembahan korban dan sebagainya, persembahan kasih dan sebagainya, tidak dinilai di mata Tuhan karena hanya masalah isu hubungan ini. Dan yang terakhir kita lihat ini sebelum saya jelaskan sepenuhnya, dia katakan begini, nih, kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina di dalam hatinya. Saudaraku, ketika saya mendengar firman Tuhan ini, lama dahulu saya katakan begini. Saya mengajar kepada pemuda-pemudi, saya katakan bahwa Tuhan bukan hanya menegur tentang tingkah laku berzina ataupun tindakan ataupun perbuatan berzina. Hukuman itu jalan karena kita berzina. Tapi malah dengan pemikiran, dengan pikiran, mungkin kita nampaknya seperti orang yang tidak masalah, kita nampak cool dalam bahasa orang putih, orang bahasa Inggris. Tetapi sebenarnya kita mengalami isu dalam hati kita, pikiran kita dan perasaan kita menginginkan, ada menginginkan atau memiliki nafsu kepada seseorang. Dan firman Tuhan mengatakan ini berzina. Dan bila saya mendengar firman Tuhan ini, saya katakan kepada pemuda-pemudi, saya katakan, jaga pikiranmu. Bukan hanya perbuatanmu, tapi pikiranmu harus dijaga juga. Tapi bila saya melalui kehidupan saya sebagai seorang pemuda, malah sampai sekarang ini masih muda, haleluya, saya dapati bahwa pikiran ini adalah pikiran yang sangat-sangat sukar untuk dibuang dalam pikiran kita. Saya akui ini. Nah, jikalau inilah apa yang Tuhan katakan, maksudnya saya adalah penzina. Saudaraku, mari saya simpulkan apa yang sebenarnya Tuhan Yesus katakan ini. Ketika dia mengajar hukum Taurat, Tuhan Yesus mengajar hukum Taurat, malah di awal dia katakan bahwa aku datang bukan untuk meniadakan, tapi menggenapinya. Dan satu iota pun, satu titik pun tidak akan ditiadakan daripada firman Tuhan, hukum Taurat ini, sebelum semuanya terjadi. Dan kita tahu bahwa Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat ini. Apa yang tidak mampu kita lakukan, yang tidak dapat kita lakukan dengan sempurna, Tuhan Yesus melakukannya bagi kita. Dialah satu-satunya manusia yang dapat melakukan dan telah melakukan hukum Taurat, memenuhi segala tuntutan dan obligasi hukum Taurat dengan sempurna. Tapi kenapa dia ajarkan kepada kita? Kenapa dia ajarkan kepada saya, kepada Anda? Karena satu hal, Tuhan sangat bijak. Saya percaya Tuhan tahu bagaimana membawa manusia, Anda dan saya, kepada satu keadaan, satu situasi, sehingga kita melihat bahwa kita tidak mampu. Ketika dia katakan bahwa kehidupan Kristen, kerohanian kita harus lebih tinggi daripada orang Farisi, sepatutnya kalau pendengar pada waktu zaman Yesus mendengar ini, mereka sepatutnya mempunyai pikiran seperti ini. Wah, untuk hidup menjadi sama seperti mereka yang setiap hari menyelidiki firman Tuhan dan hidup berpuasa, hidup menahan diri dari segala bentuk, malah melakukan segala perintah Tuhan dengan begitu luar biasa. Mau mengikuti contoh mereka pun tidak mampu, apalagi mau hidup lebih benar daripada mereka. Sepatutnya orang-orang Yahudi pada waktu itu ketika mendengar perintah Tuhan ataupun mendengar ajaran Yesus tentang hukum Taurat, tentang hal ini, sepatutnya mereka mengatakan demikian. Wah, kalau ahli-ahli hukum Taurat saja dan orang Farisi tidak akan masuk ke dalam kerjaan sorga, bagaimana dengan saya? Saya tidak mampu. Karena untuk hidup seperti mereka pun saya tidak mampu, apalagi hidup lebih daripada apa yang mereka praktikkan.
Kemudian kita lihat, dia katakan di sini, seterusnya, jangan membunuh. Dan jika lo membunuh harus dihukum. Dan Yesus menambah, dia katakan bahwa bukan ketika kamu membunuh kamu harus dihukum, tapi ketika kamu marah pun kamu harus dihukum. Malah ketika kita mengatakan, mereka mengatakan, siapapun mengatakan perkataan jahil kepada saudaranya harus dibuang ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Bagaimana mungkin saya dapat mengalami kehidupan yang dapat diselamatkan? Atau bagaimana saya dapat diselamatkan? Saya pasti dihukum. Karena mungkin bukan setakat jahil, mungkin mengatakan perkataan yang lebih teruk daripada perkataan tersebut. Tapi Yesus mengatakan bahwa bukan hanya ketika engkau membunuh, tapi ketika engkau marah, engkau sudah membunuh. Wah. Kemudian dia katakan lagi dalam ayat yang ke-24, ketika mempersembahkan persembahan, Yesus sudah jelaskan tadi, tidak seorang pun dapat mampu atau melihat bahwa persembahannya diterima Tuhan. Karena isu hubungan ini. Kemudian yang terakhir pada hari ini, saya mau bawa kita melihat bahwa dia katakan bahwa bila kita berzinah, ya firman Tuhan mengatakan jangan berzinah. Tapi bila kita mengingini saja, kita sudah berzinah. Apa maksud itu? Itu maksudnya, dulu saya katakan bahwa jangan kamu berpikir sedemikian rupa, harus jaga pikiran. Tapi yang saya sadar sekarang ini, bahwa sebenarnya firman Tuhan ini, Yesus mengajar hal ini supaya kita sadar bahwa kita tidak mampu. Baru kita sadar, karena kita akur di depan Tuhan, bahwa kita adalah orang-orang penzina. Bukan hanya mereka yang melakukan sana, di luar sana saja, tapi melalui pikiran saja kita sudah berzina. Tuhan Yesus membawa kita melihat bahwa standar hukum Taurat itu bukan setakat apa yang mampu kita lakukan, tapi standar hukum Taurat adalah apa yang hanya Tuhan saja yang sanggup lakukan. Jadi kenapa Yesus mengajar hukum Taurat? Saudaraku, Yesus mengajar hukum Taurat supaya Anda dan saya sadar bahwa untuk hidup kudus, malah untuk dapat masuk ke dalam kerajaan sorga, bukan karena sesuatu yang kita lakukan. Supaya kita sadar bahwa kita semua ini orang berdosa, dan supaya kita insaf bahwa kita adalah orang-orang yang memerlukan seseorang untuk menyelamatkan Anda dan saya. Kita perlukan juru selamat. Yesus mempersembahkan hukum Taurat sehingga semua mulut terbungkam, semua mulut terdiam, semua kesombongan hancur, semua keangkuhan manusia diruntuhkan, sehingga mereka sadar bahwa apa yang mereka ajar sebenarnya mereka sendiri tidak mampu lakukan. Apa yang kita perlukan, apa yang Anda dan saya perlukan adalah juru selamat, seorang penyelamat. Nah, saya mau menutup ini dengan satu ilustrasi. Ilustrasi ini seperti ini. Ada seorang yang sedang lemas di tepi sungai, sedang tenggelam. Nah, hukum Taurat adalah seperti ini. Seseorang itu datang dan memegang satu buku yang dimana ada pengajaran atau pelajaran dari 1 sampai ke 10, yaitu bagaimana untuk berenang. Mungkin dimana dengan kuak kupu-kupu, mungkin kuak lentang, saya tidak tahu. Tapi dia memiliki buku ini, satu buku manual bagaimana untuk supaya tidak tenggelam, tapi boleh berenang. Dan orang ini sedang tenggelam, sedang lemas, dan mungkin menunggu waktu untuk dia tenggelam dan mati. Dan orang ini datang dan membawa buku, dia katakan, saudaraku, saya tahu kamu sedang lemas. Di tangan sini ada sebuah buku. Nah, ambil buku ini, baca dan praktikkan ini, dan kamu akan selamat. Dan dia humbankan buku ini kepada si pribadi yang sedang lemas ini. Saudaraku, manual, cara, atau hukum, atau ketetapan dan perintah ini tidak dapat menyelamatkan orang ini. Tetapi yang memerlukan orang ini, tapi yang menyelamatkan orang ini adalah bila ada seorang yang terjun dan mengambil dan menyelamatkan orang ini. Dan ini yang Yesus lakukan. Dia menyadarkan kita bahwa kita tidak mampu masuk dalam kerjaan sorga dengan mematuhi segala tuntutan hukum Taurat. Tetapi Tuhan Yesus menyadarkan kita bahwa kita perlukan juru selamat. Dan pada waktu itu ketika orang-orang mulai insaf, dia katakan, jika ini pengajaran hukum Taurat, kalau Musa mengatakan bahwa kalau melakukan zina baru berzina, tapi ini berpikir saya sudah berzina, bagaimana boleh selamat?
Pada waktu itulah Yesus melihat dan masuk, dia katakan, sayalah penyelamatmu. Bukan karena kamu tidak melakukan zina kamu masuk ke dalam kerajaan sorga, tapi karena saya mati untuk hukuman zina yang kamu lakukan. Datanglah pada saya, pandanglah pada saya, dan percayalah pada saya. Saudaraku, renungan singkat ini saya percaya membantu kita semua untuk melihat dengan benar apakah hukum Taurat dan juga bagaimana Yesus mengajar hukum Taurat. Jika ada kesempatan, kita akan bertemu lagi dalam bahagian kedua. Haleluya. Saudaraku, inilah Yesus. Inilah hukum Taurat yang diajarkan oleh Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, saya terima kasih Tuhan karena Engkau sangat baik, luar biasa baik kami. Engkau mengajar kami, Engkau mendidik kami, Engkau memberikan kami melihat dengan benar pengajaran tentang hukum Taurat. Sekarang kami tahu bahwa Engkau mengajar kami hukum Taurat. Engkau meletakkan hukum Taurat di depan mata kami, di hadapan hidup kami, bukan supaya kami melakukannya, tapi Engkau mau menyadarkan, menginsafkan kami bahwa kami tidak mampu melakukannya, sehingga membuka hati kami lebar-lebar kepada keperluan dalam hidup kami untuk dapat diselamatkan oleh Juru Selamat. Kami hanya selamat bila ada pribadi datang dan terjun dan menyelamatkan kami, dan itu adalah Engkau, Yesus Kristus, berita gembira baik kami. Kami selamatkan bukan karena kami mampu melakukan hukum Taurat, tapi karena Engkau yang telah menerima segala hukuman pelanggaran hukum Taurat yang kami lakukan. Malah Engkau menggenapi hukum Taurat itu bagi pihak kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang mengajar mendidik kami, membuka terang baru dalam hati kami, memahami lebih dalam lagi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Saudaraku, sehingga bertemu lagi kasih karunia Tuhan, kasih karunia Bapa di sorga, damai sejahtera dari Yesus Kristus berserta kita dari sekarang sampai Maranatha Tuhan datang. Amin.